Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala ma sa'alatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sa'ufa syara 'alaikum wa'zid dini wa khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati wa zumalai, kama araftum al-an, sebagaimana Anda lihat saya sekarang ini adalah belajar tentang dakwah. Walaupun umur saya sudah hampir 70 tahun, tapi saya dalam kondisi belajar yang tiada habis-habisnya. Belajarnya saya itu adalah kepada yang muda-muda. Saya sudah hampir 70 tahun, tapi tempat belajar saya adalah orang-orang yang umur 30-an tahun. Mungkin 27 tahun. Terbalik dari umur saya. Kenapa? Karena saya merasa ilmu-ilmu yang saya dapat ini masih belum tajam. Ada, tapi belum tajam. Sedangkan ustadz-ustadz yang saya dengarkan ilmunya ini sungguh tajam sekali. Ya, pendapatmu sungguh tajam sekali, sungguh mengena ke dalam hati. Langsung mengena, dan ini memperkuat rupanya ilmu-ilmu yang saya dapatkan secara umum kuliah-kuliah terdahulu. Nah, mari kita dengarkan ini dari beberapa ustadz. Nah, ini yang pertama kita dengarkan tentang niat. Niat itu apa? Mahiyan niyah. Niyah itu apa? Niyah itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ini dari ayah saya dulu waktu MDA. Sampai sekarang saya hafal. Cepat nak, kau hafalkan ya, apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'an malah menyengaja akan sesuatu. Bi fi'lihi, mengerjakannya. Jadi kalau kita sengaja mengerjakannya itu namanya sudah niat, tapi disertakan dengan memulainya. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi disengaja berbuat sesuatu diiringi dengan melakukannya. Tapi kalau hanya diucapkan saja tanpa melakukannya, itu bukan niat namanya. Itu baru cita-cita saja atau hayalan saja. Tapi sudah ada mulai perbuatan, itu dalam ilmu hukum pidana pogging namanya. Sudah ada poggingnya, sudah ada gerakannya, itu baru namanya niat, disertai dengan memperbuatnya. Muqtarinan, diiringi, bi fi'lihi, dengan membuatnya. Nah, jadi kalau niat ini sebaiknya ini dilafalkan. Macam orang mau menikah, bersalaman, itu nampak kesengajaan itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku Siti Fatimah namanya, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Dijawab, aku terima nikahnya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan, pernikahan tidak sah. Nah, begitu pula lah dengan sholat. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah. Jadi bukan qadaan. Kalau qadaan itu pengganti. Kalau adaan itu tunai langsung pada waktu itu karena Allah. Sebaiknya dilafazkan.
Untuk apa gunanya dilafalkan? Untuk pertama litakid, untuk menguatkan hati, menguatkan niat tadi. Jadi dilafalkan itu dia makin kuat. Nah, jadi lafaz nikah itu aku terima, itu ijab kabul. Nah, itu jelas. Nah, kalau dalam sholat itu seakan-akan ijab kabul kita itu dengan Allah. Semoga Allah menerima. Tapi janganlah dikatakan ijab kabul, tidak cocok ya, tidak sesuai. Nah, cuma saya ingin menekankan dari segi melafalkannya itu. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah, tunai karena Allah. Adaan lillahi ta'ala. Jadi niat itu sangat penting sekali. Kenapa penting niat itu? Karena ibadah ini kita harus ikhtiar. Tapi kalau kita ke WC sengaja aku berniat pergi ke WC, tak perlu, karena itu bukan ibadah mahdoh. Memang bagi bersih ke WC itu ibadah juga, itu hitungannya membersihkan, tapi ghairum mahdoh. Tapi kalau ibadah mahdoh seperti sholat, mau puasa, mau haji, lafalkanlah. Kenapa? Itu lebih ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya lebih tinggi kehati-hatiannya. Juga tidak menghabiskan waktu, Pak, mengucapkan lafaz niat itu. Talafut bin niyah, melafazkan niat. Kan tidak ada yang menghalangi. Jadi pertama litakid, menguatkan. Yang kedua supaya lebih jelas tadi, lebih menguatkan, lebih menjelaskan. Kemudian lebih menghilangkan keraguan-raguan. Ini sholat apa tadi nih ya? Zuhur apa asyar nih? Dengan dilafalkan itu menghilangkan keraguan-raguan. Nah, ini saya merasa itu lebih ikhtiar. Jadi kalau tidak dilafalkan apakah tidak sah? Sah, karena an-niyatu fi qalbi, yang niat itu di dalam kalbu. Akan tapi dalam kalbu saja tidak cukup kalau tidak dimulai muqtarinan bi fi'lihi, harus diiringi dengan melakukannya. Ini kita dengar sedikit dialog ini. Nah, Ustadz Ahmad Afandi dari pesantren. Nah, ini beliau ini ahli dalam membaca kitab kuning, bukan saja ahli, beliau itu gurunya, pakarnya di Jawa. Karena itu saya katakan walaupun saya umur hampir 70 tahun, beliau mungkin 30-an, tapi lebih tajam pembahasannya, lebih ketat dan lebih menghilangkan ibarat gatal-gatal. Bukan mensunahkan, bukan ulama yang mensunahkan talafut bin niat yang disalahkan oleh Imam Nawawi, tapi Abi Abdullah Zubair ini yang ditentang oleh Imam Nawawi karena mewajibkan talafut bin niat bersamaan dengan niat di dalam hati. Termasuk Anda juga Pak Farhan Abu Furaihan yang menyatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan orang yang talafut bin niat. Anda juga Pak Farhan Abu Furaihan. Yang kedua, Zainal Abidin ini menjelaskan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani maaf, Al-Asqalani itu di Palestina, nama tempatnya Askelon. Sekarang Askelon. Jadi orang yang lahir di situ dinisbahkan ke tempat lahirnya Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi ini yang Al-Asqalani. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ibnu Hajar ini menurut sejarahnya pada awalnya dia tidak begitu termotivasi di dalam menuntut ilmu, agak malas-malasan. Tetapi katanya setelah dia dalam perjalanan sampai kepada suatu gua, ada air yang turun dalam gua itu menerpa batu, maka batu itu berlubang oleh terpaan air.
Semenjak itulah dia mengatakan, walaupun saya kurang motivasi, saya tidak semangat, tapi kalau terus menerus seperti air menerpa batu ini, insya Allah saya akan bisa. Nah, alhamdulillah. Yahdikumullah, yaslih barakum. Nah, saya akan bisa, katanya. Semenjak itu berubah dalam pikirannya. Dan para ulama mengatakan semenjak itulah dia digelarkan dengan Ibnu Hajar, anak yang menemui batu yang ditembus oleh air. Saya pernah tinggal di Jawa Barat. Orang Jawa Barat juga, karena mungkin banyak gunung-gunung, gua di sana, mengenalkan istilah di dalam bahasa Sunda. Jika raca ninggang batu, laun-laun jadi legok. Percikan air menerpa batu, lama-lama jadi tebus. Jadi kalau kita rajin belajar, lama-lama jadi tebus, jadi bisa juga. Kalau begitu jangan putus asa dalam kita menuntut ilmu pengetahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika raca ninggang batu, laun-laun jadi legok. Percikan air menerpa batu, lama-lama jadi tebus. Allahu Akbar. Itulah yang pernah difilmkan itu, manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Nah, kita dengarkan lagi. Mengatakan bid'ah, katanya di dalam kitabnya Fathul Bari, masalah imsakiyah. Imsakiyah yang ada di Indonesia ini katanya dibid'ahkan, dianggap bid'ah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kenyataannya saya bongkar di situ. Sahur. Di kitabnya Imam Ibnu Hajar sendiri malah itu adalah sunnah setelah sahur sampai menunggu sholat subuh dilaksanakan, itu ada jeda. Yang ini di Indonesia dikenal dengan imsak. Kemudian masalah mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat, kata Pak Zainal Abidin juga ini adalah dibid'ahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ternyata saya bahas di sana, saya bongkar di sana, kenyataannya tidak kok. Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa dan juga setelah sholat. Bahkan itu dia. Kan banyak keterangan para ulama, juga hadis-hadis yang kita baca, kita berulang-ulang, baik itu Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, Al-Muhalla. Nah, dalam kitab-kitab itu dikatakan bahwa berniat waktu sahur, juga menunggu waktu sahur itu menjelang datangnya masuk subuh, kita menahan, itu banyak disebutkan oleh kitab-kitab yang seperti itu. Maka anehlah kalau kita mengatakan tidak ada istilah imsak, menahan diri menjelang waktu subuh. Hanya waktunya katanya azan saja. Orang sedang azan pun boleh makan, kecuali dah habis azan. Masya Allah, ini persoalan furu'iyah, bukan masalah usul. Tapi penting juga untuk kita ketahui. Nah, kita dengar. Saya buktikan di kitab beliau sendiri, kitab Majmu' dan kitab Al-Adhkar, ternyata Imam Nawawi malah menjelaskan bahwa termasuk adabnya doa ini adalah mengusap wajah setelahnya berdoa. Dan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika idza qada sholatahu ketika Rasulullah itu sudah selesai sholat, kemudian mengusap dari beliau, mengusap wajahlah beliau. Nah, setelah selesai kita berdoa, kita usapkan tangan kita ke wajah, kecuali pada doa qunut. Karena doa qunut di dalam sholat, tidak boleh doa di dalam sholat mengusapkan wajah. Tapi kalau di luar sholat sudah kita berdoa, walhamdulillahirabbil alamin, disunnahkan mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ini sudah diteliti oleh ilmu kedokteran, menyebabkan wajah tidak berjerawat kalau kita selalu mengusap wajah sudah berdoa.
Tapi pengalaman saya nih maksudnya. Coba lihat wajah saya tidak berjerawat kan. Sudah hampir 70 tahun tidak ada berjerawat, mengkerutnya juga nggak banyak. Ya sudah 70 tahun sudah seperti 17 tahun, Masya Allah.